Ini Rasmana Sution nih sudah jadi tersangka ya, tersangka terkait dengan laporan Bang Hotman Paris Hutapea. Nah dari sisi saya juga, klien saya laporannya juga masih bergulir Haji Epi Susanti, tapi nanti kami akan update untuk kedepannya karena kami harus bertanya dulu sama klien kami karena kami belum bertanya nih sama mana yang mau bisa di-publishing, tapi insya Allah akan dalam waktu dekat akan ada berita yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan mengejutkan nih terhadap abang rekan kita ini yang sangat unik sekali nih, sangat unik sekali. Artinya sebenarnya pengacara fenomenal, kontroversial yang banyak preskon. Insya Allah akan berlanjut sama seperti Bang Hotman. Nanti kami akan sampaikan jika sudah terang benderang, sudah mencukupi alat buktinya dan sudah ada dari aparat penegak hukum. Karena kami tidak bisa melewati aparat penegak hukum. Kami tidak bisa mengatakan, hei penyidik. Kami ini penasihat hukum, kuasa hukum, bukan melebihi Kapolri. Jadi penyidik kami bukan penyidik. Yang bisa menentukan adalah aparat penegak hukum, yang bisa menentukan tersangka ataukah itu naik di tahap P21 itu kejaksaan dan lain-lain. Saya berikan clue-nya saja ya, clue-nya guidance saja. Itu dugaan tindak pidana 3723. Penggelapan uang Ya bisa jadi. seberapa ya. banyak, Bang? Iya, cukup lah. Nanti kami akan beritakan setelah dari persetujuan dari klien kami. Itu kan satu paket. 372 itu kan penggelapan, 378 itu kan penipuan. Bisa jadi mungkin penggelapan disertai penipuan. Mungkin ini masih praduga ya, presumption of innocent. Ini sih bergulir sejak 2018 yang semula awal terjadinya permasalahan tersebut di 2015, tapi baru dilaporkan oleh klien kami 2018 yang katanya yang sebelumnya sudah SP3, tetapi ada hal lain yang kami belum bisa sampaikan, yang intinya laporan pokok laporannya masih sama tapi dengan konteks yang berbeda urusan. Bu Haji ya, ini pendapat hukum saya aja ya, bukan pendapat dari Bu Haji Epi-nya, tapi pendapat hukum saya jika sudah memenuhi dua unsur alat bukti, kalau menurut saya sih akan terpenuhi unsur dua unsur alat buktinya untuk bisa menetapkan tersangka. Tapi sekali lagi itu adalah hak daripada aparat penegak hukum, bukan saya, bukan juga istri saya, ataupun siapapun selain aparat penegak hukum atau kepolisian yang saat ini yang pada saat ini diwakilkan oleh kepolisian, nanti yang diwakilkan oleh kejaksaan. Jadi kita nggak perlu mengatakan, hei penyidik lebih daripada Kapolri. Kami ini kuasa hukum, aparat penegak hukum, termasuk juga penegak hukum, tapi bukan aparat, tapi kuasa hukum sebagai penegak hukum. Ini kan sudah di SP3 kan, terus ini diangkat lagi ya. Agak sedikit berat ya, Bang? Sebenarnya sih ya, jika memenuhi dua unsur alat bukti tersebut, yang artinya mungkin di waktu sebelumnya laporannya tidak terbukti dengan pasal yang berbeda bisa dimasukkan dengan mens rea yang ada autus reus dan mens rea. Jadi teman-teman bisa, awak media seperti ini misalkan, ada seorang anak yang baru 3,5 tahun kuliah yang katanya cum laude sudah menjadi dokter. Nah, ini pandangan orang awam pada umumnya, oh itu udah jadi dokter 3,5 tahun. Nah, ini istri saya ini namanya Dr. Ria Merian AP, ahli pratama. Menjadi dokter kamu sudah berapa tahun ya? 9 tahun, sudah menjadi dokter 9 tahun di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Kalbar, yang dimana RSUD Skadau namanya. Jadi syarat kalau
kalau wisuda dokter 3,5 tahun itu gelar udah jadi dokter apa belum? Belum. Kenapa belum? Masih sarjana kedokteran. Kalau mau jadi dokter berpraktek harus apa nih? Internship berapa tahun? 1,5 sampai 2 tahun habis internship, terus ujian dulu, baru disumpah, baru bisa berpraktek. Apa magang lagi? Magang lagi. Terus berapa lama kamu dulu? Hampir 7 tahun ya. Nah ini teman-teman, kalau ada menonton video abang rekan kita yang punya anak 3,5 tahun cum laude, terus sudah dikatakan dokter, nah ini sudah tadi disampaikan, jadi harus ada internship 1,5 tahun sampai 2 tahun, baru disumpah menjadi dokter, dan itu pun belum bisa berpraktek, harus magang lagi di RSUD ataupun kepada dokter yang senior, itu sekitar 7 tahun ya, 5 sampai 7 tahun, itu ada batasannya nggak? Total 6-7 tahun sejak sarjana kedokteran mau menjadi dokter berpraktek seperti dia. Dan perlu menjadi catatan, istri saya ini bukan hanya dokter biasa, dokter swasta, tapi dia adalah dokter PNS, dokter dan pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman bisa membuktikan dengan video-video yang sering di-share di laman TikTok, Instagramnya, sosial media yang mengatakan 3,5 tahun S3. Jadi awak media masyarakat bisa menilai sampai mana sih etimologinya filosofi of dokter atau PhD, ya kan? Artinya keilmuannya secara etimologi dan komprehensif.